Ya, kembali lagi dalam diskusi kita mengenai kesiapan KPU Depok terkait penyelenggaraan pemilu pada 9 April 2014 yang akan datang. Bersama saya ada Ketua KPUD Kota Depok, Bapak Salamun. Pak Salamun, ya. Saya ingin mengetahui sejauh mana komposisi wajah-wajah baru maupun wajah-wajah lama di Bacalek yang sudah di DCS-kan ini. Apakah banyak wajah-wajah baru yang cukup menjanjikan menurut kacamata Anda, Pak? Ya, yang harus diketahui oleh masyarakat adalah bahwa tugas KPU itu meneliti berkas administrasi. Dari berkas administrasi yang diterima, memang variasi pendidikan para caleg kita. Ada yang memang hanya sampai lulus SMA, tapi juga ada yang doktor, variatif. Kemudian dari sisi keterwakilan perempuan juga variasi. Tapi yang pasti setiap partai lewat ya. Keterwakilan affirmative action-nya 30% perempuannya itu terlewati semua. Artinya semua menghargai caleg perempuan. Walaupun misalnya ada yang menarik, misalnya PBB hampir perempuannya itu lebih banyak daripada caleg laki-laki misalnya ya. Bahkan ada di satu dapil PBB itu calegnya perempuan semua misalnya. Ya, saya tidak tahu apakah ini adalah harapan baru atau tidak buat masyarakat dengan misalnya kalau dulu kan di 2009 walaupun affirmative action itu sebuah keharusan, pada akhirnya banyak partai yang tidak mampu. Tetapi di 2014 ini hampir semua partai yang ada yang sah sebagai peserta pemilu mampu menghadirkan caleg perempuan sebanyak 30%. Artinya ini adalah sesuatu yang disebut baru, tetapi apakah ini kemudian memberikan harapan atau tidak, kembali kepada selera pemilih kan. Walaupun memang antara pemilih laki-laki dan perempuan di Depok itu hampir bedanya tipis, masih banyak laki-laki. Mungkin 52-48%. Ya. Artinya misalnya isu ini jadi hal yang menarik bagi para caleg, artinya 48 pemilih yang perempuan itu memilih 30% caleg perempuan, tapi kan tidak otomatis seperti itu. Kemudian dari sisi yang lain ada juga yang memang bacalek-bacalek yang muncul ini orang-orang yang memang elit partai yang lama ya. Bahkan hampir semua ketua partai yang ada di Depok menjadi caleg ya. Hampir semua saya sebutkan ya, kecuali Nasdem. Karena ketua partai Nasdem itu beliau menjadi caleg bukan di Kota Depok, tetapi di tingkat pusat ya, di tingkat pusat. Artinya dia tidak berlaga untuk lokal ya. Tetapi partai yang lain kayak PKB misalnya, Pak Fuad, saya lihat dia ada di Dapil 3 Depok ya. Kemudian PKS, Pak Suparyono juga ada di Dapil Tapos Cilodong. Kemudian PDI, Pak Hendrik Pangkealo misalnya, ada juga di Dapil Depok 6, Pancoran Mas. Artinya hampir semua partai ketuanya jadi caleg ya. Turun ke lapangan. Ya, artinya tempur gitu. Walaupun memang ada juga yang dari sekian ketua partai itu bukan anggota legislatif periode yang lalu ya. Kita sebut saja misalnya Pak Fuad belum pernah jadi anggota legislatif, Pak Hendrik belum pernah. Tetapi kalau Pak Suparyono saya lihat mungkin sekarang kali keempat ya. Ya saya juga nggak tahu kenapa nggak bosen-bosen ya misalnya ya. Itu seperti itu misalnya. Iya. Baik, gitu. Pertanyaan saya berikutnya adalah, ini kan ada suatu persyaratan yang unik kok menurut saya ya. Orang udah sekolah, katakanlah sudah sampai doktor S3 gitu. Ya. Tapi kok persyaratan yang diminta adalah legalisir ijazah SMA. Kenapa nggak sekolah yang mana pendidikan dia terakhir itu saja dilegalisir? Kenapa kok sampai ke SMA segala? Kalau SMA-nya masih ada, seperti saya, SMA saya udah berganti nomor gitu. Sekolahnya masih ada, nomornya udah berbeda gitu. Ini bagaimana? Kenapa kok
persyaratannya kok agak unik gitu loh. Kalau sekolahnya berganti itu bukan persoalan. Justru persoalannya adalah kenapa untuk menjadi pemimpin syaratnya hanya SMA. Hanya SMA. Nah, ini masih mending, Bos. Karena ada lagi undang-undang yang lebih berat dari itu bahwa calon presiden pun minimal SMA. Artinya undang-undang untuk pileg ya, persyaratan jadi seorang legislatif tidak melebihi calon presiden kan gitu. Nah, karena itu bisa saya katakan yang paling hebat di Republik ini adalah para guru. Para guru. Karena guru itu tidak boleh jadi guru kalau tidak sarjana. Iya. Gitu kan? Tetapi kalau presiden boleh SMA. Legislatif boleh SMA kan begitu. Artinya dari sisi ini memang perlu dipikirkan ulang. Perubahan revisi undang-undang bahwa kalau perlu caleg itu pendidikannya S2. Nah, Kalau perlu kan usulan tapi sifatnya ini. Tapi karena sekarang memang nyata-nyatanya ijazahnya SMA ya kita calegnya minimum SMA, Iya. tapi tenaga ahli yang membackup-nya minimum S2. Ini bagaimana ini? Nah, itu Wah, internal. nggak sinkron kebijakan di sekretariat DPR RI misalnya dengan Nah, itu kebijakan sudah di KPU. sudah di luar dari ranahnya KPU ya kalau yang itu. Artinya harusnya paling tidak setara lah antara kompetensi si caleg sama tenaga ahlinya paling tidak sama, atau bahkan ya lebih tinggi dikit, tenaga ahlinya nggak ada masalah. Jangan sampai justru anggota dewan ini kalah pintar sama tenaga ahlinya, ujung-ujungnya dia nggak ngerti apa-apa. tapi kalau teori di Indonesia tidak ada anggota dewan kalah pintar sama tenaga ahli walaupun pendidikannya. Oh gitu ya? Iya, karena buktinya tenaga ahlinya dibayar oleh anggota dewan kan itu saja. Oh tidak, dibayar oleh sekretariat DPR. Kalau di sana, kalau di sini kan tidak ada. Kalau Bang. di kota dibayar tidak oleh ada. pribadi? Pribadi, karena Waduh. tidak ada anggaran itu. Nggak ada anggaran Tidak untuk ada. tenaga ahli? Tidak ada tenaga ahli. Bahkan Bahkan terpikirkan untuk sebenarnya menyiapkan anggaran begini, khusus untuk itu? sebenarnya begini. Kalau itu kan tergantung kemampuan daerah. Kalau daerahnya memang mampu, Lagi-lagi ya, keterbatasan ya. keterbatasan APBN. Oke, Pak Salamun, nanti kita akan lanjutkan. Lagi-lagi keterbatasan anggaran menyebabkan tidak qualified-nya perencanaan kebijakan yang akan dirumuskan di DPR di sana. Sebentar lagi kita akan lanjutkan bagaimana mengukur kompetensi calon-calon anggota legislatif ini setelah nanti dia bekerja dan terpilih menjadi anggota legislatif. Setelah pesan-pesan berikut kita lanjutkan.